Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la ni'amillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnillah. La khala wa la quwata illa billah ma ba'du. Sugeng siang Pak Zakir, Mas Lukman. Siang, Bang. Alhamdulillah sehat ya. Pada teman-teman pemirsa yang budiman, pada siang hari ini kami bertiga. Kami dari KUA Kecamatan Sarang 1, ketepatan dari teman kita yaitu Pak Muzakir, punya kelebihan-kelebihan yang sangat luar biasa. Jadi Pak Zakir, kabaripun Pak Zakir? Alhamdulillah selalu baik. Alhamdulillah. Gini Pak Zakir, kami bertanya-tanya, ini penasaran dalam hal kegiatan panjenengan yang sudah bertahun-tahun. Kayaknya panjenengan membuat atau itu Pak, mengoreksi atau memperbarui kitab-kitab yang sudah lama Pak. Di sini kami akan tanya, mulai kapan Pak Zakir ada ide muncul untuk mengumpulkan kitab-kitab yang lama diperbarui lagi? Iya. Begini, alhamdulillah. Saya dari dulu memang hobi, itu punya hobi menulis khot, menulis kaligrafi itu dari dulu. Awalnya karena senang, dari senang itulah maka menjadi pekerjaan. Itu awalnya begitu. Terus kemudian kitab-kitab yang lama itu saya tulis kembali dengan tangan. Dengan tangan Pak? Ya, dengan tangan. Waktu itu belum ada komputer, belum begitu. Iya, belum ada komputer. Ya ada, tapi untuk nulis Arab kan jelek dulu. Fontnya masih jelek ya? Iya. Masih belum canggih kayak zaman sekarang. Iya. Maka oleh penerbit saya mendapat tempat untuk pekerjaan, yaitu menyalin tulisan-tulisan yang lama saya tulis kembali dengan tangan. Itu hitung-hitung sampai sekarang lebih 30 tahun. Ya. Lama 30 tahun ya. 30 tahun ya. Terus seiring kemajuan zaman sekitar 15 tahun ini berganti dengan tulisan komputer. Semula tangan. Jadi kitab-kitab ini harus dengan tangan. Pak, seperti kitab-kitab ini dulu Pak Zakir sampai belajar khot itu diawali dari sejak apa? Dari SD atau sudah mulai di pesantren mendalami khot? Iya. Saya bisa khot itu waktu itu saya ada di pondok pesantren Sembilangan Madura. Di sana. Oh, berarti sempat mengabdi itu di sana. Setelah dari Sarang atau? Setelah gini, saya dulu lulusan dari Sarang, hanya sanawiyah. Kemudian saya sekolah di Aliyah Probolinggo. Ya, 3 tahun di Probolinggo. Terus saya ke Madura mengabdi di pondok pesantren Sembilangan di Madura. Nah, kebetulan kiai yang mengasuh pondok itu adalah sekretaris pribadi Syekh Yasin Al-Fadhani. Iya. Beliau ke Arab, Indonesia itu riwa-riwi karena punya rumah di Indonesia. Nah, pulang ke Indonesia dapat oleh-oleh, saya diberi pulpen khot, pulpen untuk kaligrafi itu. Maka akhirnya saya mau tidak mau belajar itu, karena di samping itu saya memang senang. Ya, senang nulis-nulis itu Pak ya? Senang nulis. Jadi dari senang jadi hobi jadi pekerjaan. Iya, kebetulan makanya. Pak Zakir terhitung usianya sudah lumayan tua Pak Zakir. Ya. Dari teman-teman yang di penyuluh yang paling tua. Seandainya pegawai negeri sudah pensiun. Tapi penampilannya masih udah. Terus dari itu kemudian salinan-salinan itu memang Pak Zakir itu membuat terus
disuruh nyetak atau memang permintaan dari percetakan atau penerbit kitab? Iya, iya. Awalnya saya mengajukan ke penerbit, jadi saya membuat ya kan sebuah buku lah. Awalnya buat buku-buku doa anak-anak itu loh, doa pendek. Terus saya buat melamar ke penerbit. Setelah diterima, dianggap layak, maka akhirnya saya menulis berbagai kitab sampai ratusan bukan. Itu dari tulisan tangan. Terus, apalagi sampai sekarang udah 30 tahun lebih malah. Iya, sudah beberapa kitab nggak terhitung bahkan. Sudah banyak sekali ya Pak. Iya. Kalau jumlahnya sekitar berapa itu? Wah, nggak bisa dihitung. Kalau tangan kan begini. Iya. Misalnya Riyadhus Shalihin, kitab ini ya. Satu kitab ini penerbit pesan untuk dibuatkan. Terus penerbit lain juga pesan, menulis lagi kan dari awal lagi. Kalau tangan kan begitu. Iya. Berarti satu kitab yang tebal ini bisa ditulis beberapa kali ya Pak? Iya, beberapa kali. Jadi nggak banyak penerbit yang meminta. Iya, betul. Iya. Jadi kalau pemirsa ingin melihat, di sini ada kitab-kitab sangat banyak sekali. Ada Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, pikiran, ada kitab-kitab ilmu tajwid, Bulughul Maram dan lain-lain. Belakang masih ada satu rak kitab, di depan juga ada rak kitab, sebelah samping juga. rumahnya penuh dengan kitab itu. Kitab karya Pak Mudakir ini. Masya Allah, luar biasa sekali. Ya, alhamdulillah. Ya. Bedanya apa Pak Zakir? Waktu masih nulis terus pakai tangan, terus sekarang berganti ke pakai dengan yang semakin canggih, Iya. hot yang ada di komputer itu bedanya apa? Iya, iya. Kan seiring dengan kemajuan zaman, penerbit kan menginginkan mencetak kitab-kitab besar. Kalau pakai tangan nanti nggak mampu karena saking banyaknya kitab, tebal-tebalnya seperti hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Kalau tulis tangan ya kapan selesainya? Di samping itu sekarang ini font di komputer, font itu Arab, itu yang mirip tangan sudah banyak, maka sekarang nggak begitu laku tulisan tangan ya. Iya, sekarang Iya. font kayak IPC terbitan Arab Saudi itu bagus sekali. Iya. Terus itu Pak Zakir, seperti seni itu cover ini waktu saya sekolah dulu kan polosan biasa. Sekarang itu dari ini asati Pak Zakir, lihat-lihat cover yang di percetakan luar atau memang sudah ada contoh Pak Zakir? Iya. Kalau cover ini tergantung penerbitnya. Kalau minta cover yang buatan dari saya, ya saya buatkan. Kan saya punya anak-anak, punya karyawan ya, itu bisa membuat cover ya. Jadi tidak mesti untuk saya. Tapi tulisan cover itu kan perlu indah. Itu saya buat dengan khusus, kadang tangan, kadang membuat dengan program ya, aplikasi yang khusus untuk membuat tulisan bagus, untuk kaligrafi yang bagus. Iya. Luar biasa Pak Zakir ya. Iya. Justru semakin tua ini kesibukannya malah full di penulisan itu Pak Zakir. Betul. Terus Pak Zakir juga sempat ikut mengajar di Al-Kamal. Iya. SMA. Terus pembagian waktunya itu. Iya. Kan dengan usia tua kadang-kadang cepat capek gitu Pak. Memang hidup saya itu jadi guru. Sudah puluhan tahun jadi guru. Jadi pagi saya ngajar di SMA Al-Kamal, sore full di Madrasah Diniyah, malam masih ngajar anak-anak mengaji. Masya Allah. Iya, terkait. Sekali. Nah, untuk menulis ini malam bisa saya kerjakan, atau waktu-waktu senggang, waktu kosong saya kerjakan bersama anak-anak. Kan punya anak-anak yang membantu saya itu banyak, ada 7 atau 8 anak. Itu sistemnya anak nulis itu borongan atau di istilah orang bekerja harian atau mingguan itu? Jadi untuk anak-anak per halaman harganya berapa? Itu pula dari penerbit juga demikian. Jadi per halaman dibeli sekian, tergantung banyaknya tulisan.
Untuk penerbit yang sudah sering langganan ke jenengan itu penerbit apa aja ya Pak? Iya. Penerbit Al-Haromin Surabaya yang penerbit terkenal itu, kemudian penerbit Duta Ilmu Surabaya, terus Al-Hidayah Surabaya, terus Mahkota Surabaya. Ada Semarang tidak ada Pak? Yang Semarang. Semarang ada 3, oh Surabaya ada 15 penerbit. Masya Allah. Iya. Ini betul-betul Semarang ada 3 ya. yang apa jenis pekerjaan yang nyantai tapi banyak manfaatnya, barangkali biasa. Ini saya rasa barokah dari mengajar, karena saya mengajar selama ini nggak dapat bayaran. Bukan guru sertifikasi, bukan PNS, bukan P3K. Jadi ya barokahnya jadi guru itulah, maka bekerja ini alhamdulillah cukup untuk kepentingan keluarga, untuk bisa mengangkat anak-anak sambil sekolah sambil kuliah. Selama ini banyak anak yang sampai selesai berarti kuliahnya. karyawan Pak Zakir itu rata-rata anak sekolah ya? Iya, anak sekolah. Ya. Sehingga sambil membantu. Iya, iya. Sambil membantu pekerjaan Pak Zakir sehingga meringankan beban orang tua bisa Iya, bayar ke sekolah dari hasilnya. iya, alhamdulillah ya. Iya, gitu. Jadi teman-teman santri dan pelajar di sini kalau lagi ngaji kitab atau buku-buku kitab terjemah itu adalah tulisan Arabnya, tulisan Pak Kiai Mudzakkir. Iya, tulis Arab Bapak Mudzakkir Khalil dari Sarang Rembang. Iya Pak Zakir, dan alhamdulillah Pak Zakir sampai saat ini panjenengan masih sehat dan masih banyak itu teman karyawan Pak Zakir yang mengerjakan. Iya. Sedang mengerjakan apa Pak? Itu mengerjakan hadis Sahih Muslim. Kan pernah diterbitkan tapi tanpa harokat, lah itu sekarang diharokati. Kan penerbit nggak satu kali minta, jadi tidak. Kadang minta ukuran besar, kadang ukuran sedang, minta yang berharokat. Jadi selalu kerja anak-anak ini. Berarti Bapak ini melayani pengerjaan kitab sekaligus layout Iya. per halaman ya Pak? Betul ya. Jadi layout, terus koreksi lagi. Iya, koreksi juga ya. Iya. Penting juga itu. Iya Pak Zakir, itu kadang-kadang saya pas jalan-jalan nih, mampir di masjid, langsung ada masjid, pokoknya kadang-kadang ada kaligrafi itu. Pernah juga Pak Zakir itu membuat kaligrafi di masjid-masjid itu? Iya. Alhamdulillah saya pernah membuat di Masjid Jamek Sarang. Itu Pak Zakir ya? Iya, saya yang menulis itu. Surat Al-Jumu'ah penuh, satu surat. Oh yang melingkar di Melingkar ya, betul. masjid itu ya Pak? Iya. Terus kemudian Asmaul Husna di Masjid Kebluran. Diukir dengan semen. Jadi sudah alhamdulillah pernah itu. Tapi itu hanya sampingan karena dari banyaknya kitab yang harus saya kerjakan, maka itu kadang-kadang saja. Nah, itu berarti kan kalau penulisnya butuh karyawan laki-laki Pak? Iya, betul. Atau Pak Zakir sendiri yang terjun? Atau... Tidak, saya hanya menulis. Jadi saya hanya menulis dari bawah, nanti menyuruh orang yang ahli, ya tukang ya bisa itu. Cuma tinggal nempel-nempelin Iya, Pak? iya, nempel atau diukir. Bisa buatkan dulu dari bawah. Saya nggak pernah ikut naik karena ya berat itu. Luar biasa Mas Lukman ya Pak Zakir ya? Ya, sudah banyak karyanya ya. Iya, alhamdulillah itu. Selain itu saya juga mengajar khusus kaligrafi untuk anak-anak yang mau lomba. Anak SMP yang jelas, anak SD Babak Tulung ini sudah puluhan tahun menjuarai di tingkat kecamatan sampai provinsi, bahkan ada yang sampai nasional. Itu mengikuti ya anak-anak yang saya didik pelajaran kaligrafi itu sampai nasional nanti ada. Berarti jenengan yang melatih ya Pak? Iya. Bisa sampai ada yang juara nasional? Iya, betul ya. Itu alhamdulillah dah berjalan baik. Kemarin juga anak kimia yang sampai ke provinsi. Jadi itu cukup menyenangkan lah di masyarakat selama ini, karena saya bisa mengarahkan, bimbing
sehubungan dengan membuat kaligrafi yang bisa digunakan untuk dakwah. Kami melihat Pak Zakir cuma dari sisi luar itu hanya seorang guru, kadang di KUA ketemu, tak taunya di dalam pesantren banyak sekali kegiatan-kegiatan yang juga menuai beberapa kemanfaatan. Masya Allah. Ya, terima kasih Pak Zakir, dari Jumat yang berkah ini kami berdua bisa silaturahmi dan dalam panjenengan dengan menimba beberapa pengetahuan panjenengan yang mungkin kedepannya anak-anak kami bisa untuk ikut. Nah, jadi semoga apa yang Pak Zakir ciptakan dari awal ya, sekitar 30 tahunan ini betul-betul dirasakan membawa berkah tentunya kepada kita semua. Dan pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, inilah pertemuan kami bersama Pak Kiai Zakir dan juga selaku penyuluh agama non PNS di KUA Kecamatan Sarang 1, yang beliau adalah sedang menciptakan beberapa karya-karyanya berupa memperbarui kitab-kitab yang sudah hampir usah, tulis-tulisannya hampir hilang, diperbaiki lagi, sehingga dan beliau juga menolong beberapa para remaja yang masih sekolah dan sebagai karyawannya untuk bisa melanjutkan sekolah. Dan terima kasih Pak Zakir atas pertemuan pada siang hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.